Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asqanal masnu'at wa fatarul mawjudat wa amma ahyaul amwat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa thilafil laili wan nahari al ayat. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan wajah kita dengan berbeda-beda. Jikalau Allah menciptakan wajah kita dengan rupa yang sama, bingung kita. Salawat berantekan salam marilah kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kegelapan hingga zaman Islamiyah terang benderang. Alhamdulillah. Saya di sini akan menjabarkan sedikit tentang pemahaman apa yang sudah saya pahami dari mata kuliah esensi Al-Quran. Dan saya akan mengambil subtema yaitu Hablum minallah dan Hablum minan nas. Bahwasannya kita sebagai manusia harus dapat memperhatikan hubungan kita antara Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Kita tidak bisa serta-merta hanya memfokuskan diri kita kepada hubungan vertikal. Kita pun harus sadar bahwasannya kita hidup di dunia ini itu tidak sendiri dan kita pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi sesama umat manusia atau sesama umat muslim kita harus bisa saling berjabat tangan karena pada dasarnya kita adalah satu bangunan yang kokoh. Apabila satu runtuh ya runtuh semuanya, jadi gak kuat gitu. Selanjutnya apabila kita sudah meningkatkan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hubungan kita sesama manusia pun akan sama. Karena seperti yang sudah kita ketahui, ada sebuah cerita yang menjelaskan ketika zaman dahulu kala ada seorang ahli ibadah yang kagak dicatat amalannya. Semua ibadahnya tidak dicatat, yaitu cerita Abu Hashim. Diceritakan pada zaman dahulu kala yaitu Abu Hashim, dia adalah seorang ibadah yang hebat, seorang pengibadah yang hebat. Sholat wajib dia lakukan, sunnah tidak ditinggalkan, amalan-amalan yang berhubungan dengan ibadah dia jalankan. Suatu ketika ia bangun tidur untuk sholat tahajud dan ia pergi ke belakang rumahnya untuk mengambil air wudhu, ia melihat sesosok bayangan hitam dan dalam bayangan dia itu adalah seseorang. Lalu dia datang kepada dia, saha gitu. Ketika sudah sampai, ditanya ku Abu Hashim teh, "Ai kamu saha nah didinya?" Dijawab ku yang bayangan hitam ini, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Abu Hashim terserta merta percaya meren. Akhirnya dibuktikanlah oleh sang malaikat bahwasannya dia adalah memang malaikat. Selanjutnya setelah itu si Abu Hashim melihat malaikat ini membawa sebuah buku. Abu Hashim kepo, tanya dong ke malaikat, malaikat eta nu di Cepeng teh naon?" Terus kata malaikat, "Oh iya teh buku amalan-amalan baik yang telah dilakukan oleh umat-umat manusia yang ada di muka bumi ini." "Oh gitu," kata Abu Hashim teh. Terus Abu Hashim kepo lagi, eta buku baik berarti ngaran urang teh pasti aya di dinya heueuh. Ketika itu Abu Hashim bertanya kepada sang malaikat, "Malaikat, punten parulun ieu mah bade naros. Ai ngaran abi teh aya eueuh di dinya." Terus kata malaikat, "Oke, kedapnya ditayang heula ku abi." Dicari tuh sama malaikat namanya Abu Hashim. Wah, ternyata nggak ada. Dikasih tahu ke Abu Hashim. Abu Hashim ngaran mana teh eueuh di dieu. Wah, Abu Hashim kaget heuh ketika dia tahu namanya tidak ada. Lalu ditanya lagi ku Abu Hashim, "Malaikat, yang bener, masa nggak ada nama saya? Da saya teh rajin ibadah, sunah ge dijalankan wae, ieu ge abi teh hayang tahajud heuh." Terus ku malaikat, kedapnya ditayang deui ku malaikat. Ditayang deui. Setelah ditayang deui teh bener-bener geus 2 kali tah. Bere nyaho deui ka Abu Hashim. Abu Hashim ngaran mane gitu. Akhirnya ku Abu Hashim protes lagi dia Abu Hashim ini. "Nah, orang capek-capek ibadah tadi catat kieu. Akhirnya malaikat memberitahu, "Wahai Abu Hashim, kamu itu memang ibadah kamu itu hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah melarang saya, malaikat, Allah melarang saya untuk mencatatkan kebaikan-kebaikan ibadah kamu di buku ini.
Mengapa? Karena kamu lupa kepada tetangga-tetanggamu, kamu lupa kepada sesamamu, kamu lupa dengan orang-orang yang berada di sekitarmu. Nah, dari cerita ini kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya kita harus benar-benar bisa seimbang antara hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi seperti itu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan ini hanyalah sedikit contoh atau deskripsi yang mudah saja tentang pemahaman yang sudah saya pahami dari subtema hablum minallah dan hablum minan nas ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya ya dari orang lain lah, jangan dari saya dulu ya, Bura. Dan kalau ada kelebihan itu datangin pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.